Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Karen Shalom Jeremia, bisa dipanggil Karen. Di sini saya akan mengajarkan mata kuliah Hukum Internasional dengan tema yaitu Sumber Hukum Internasional. Masuk ke materi hari ini, yang dimana pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, Hakim Mahkamah Internasional dapat menggunakan yang pertama, Perjanjian Internasional atau International Conventions, yang kedua, Kebiasaan Internasional atau International Custom, yang ketiga adalah Prinsip Umum Hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, yang keempat adalah Putusan Pengadilan dan Doktrin. Dilanjutkan pada ayat 2, pasal 38, hakim dapat menggunakan kepatutan dan kelayakan bila mana para pihak menyetujuinya. Pada kali ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan hukum internasional. Nah, perjanjian internasional ini bisa juga disebut dengan, kita sering dengar MOU, terus agreement, convention. Nah, perjanjian internasional ini kelebihannya apa sih? Perjanjian internasional kelebihannya adalah sifatnya yang tertulis, sehingga kenapa tuh? Sehingga pembuktiannya lebih mudah dibandingkan dengan hukum kebiasaan. Nah, hukum kebiasaan itu kan seperti yang kita tahu sifatnya itu nggak tertulis, jadi dalam pembuktian itu agak susah untuk dibuktikan. Nah, perjanjian internasional sendiri juga diatur dalam pasal 1A Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang hukum perjanjian, yang dimana persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara sifatnya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Nah, perjanjian internasional itu mempunyai syarat penting yang perlu diketahui, bahwasanya perjanjian tersebut harus tunduk pada rezim hukum internasional. Masuk ke dalam berdasarkan jumlah pesertanya, perjanjian internasional itu terbagi menjadi bilateral, multilateral, regional, universal, dan juga trilateral. Berdasarkan sifatnya, perjanjian internasional terbagi menjadi treaty contract dan juga lawmaking treaty. Yang dimana treaty contract ini merupakan perjanjian yang hanya mengikatkan pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Misalnya adalah perjanjian Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina terkait dengan kewarganegaraan. Kemudian yang kedua adalah lawmaking treaty. Lawmaking treaty ini merupakan perjanjian yang membentuk hukum dengan meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Nah, perjanjian ini hanya mengikatkan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi terbuka pada pihak ketiga yang akan bergabung. Misalnya adalah Konvensi Wina tahun 1961 terkait dengan hubungan diplomatik, kemudian Konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler, dan juga Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Nah, sekarang apa sih bedanya antara treaty contract dan juga lawmaking treaty? Nah, kalau treaty contract ini sifatnya lebih tertutup, jadi dia tidak mengizinkan pihak-pihak yang tidak melakukan perundingan untuk melaksanakan perjanjian, nimbrung gitu, dia nggak ngebolehin. Nah, kalau misalnya lawmaking treaty, itu dia sifatnya terbuka, jadi dia mengadakan perjanjian tetapi terbuka terhadap pihak ketiga yang akan bergabung, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Saudara dapat lihat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, di sini dijelaskan lebih lanjut perjanjian internasional. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Di sini merupakan kesimpulan apa sih yang dimaksud dengan perjanjian internasional itu sendiri. Selanjutnya adalah hukum kebiasaan internasional atau International Custom Law, yang dimana International Custom Law ini merupakan sumber hukum internasional tertua dan dapat dibedakan menjadi adat istiadat, kesopanan internasional, ataupun persahabatan. Nah, untuk dikatakan sebagai hukum kebiasaan internasional itu harus memenuhi unsur faktual dan juga unsur psikologis. Yang dimaksud dari syarat faktual ini merupakan adanya praktik umum yang dilakukan secara berulang dalam jangka waktu yang lama, yang dimana sifatnya aktif maupun pasif, pernyataan-pernyataan pimpinan negara terhadap suatu situasi atau perselisihan legislasi dalam hukum nasional, resolusi Majelis Umum PBB, juga praktik organisasi internasional.
Nah, praktik negara juga bisa tampak dari putusan pengadilan nasional negara-negara. Dalam menguji keberadaan dari hukum kebiasaan itu sendiri, kita tidak hanya bisa melihat dari praktik-praktik negara tersebut, tetapi mengapa negara-negara tersebut mempraktikannya seperti itu. Maka dari itu kita harus memenuhi juga unsur psikologis, yang dimana unsur psikologis ini sifatnya abstrak dan juga subjektif. Selanjutnya adalah prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, yang dimana diakui oleh bangsa-bangsa beradab ini pertama kali itu diperkenalkan oleh Statuta PCIG dengan maksud untuk menghindari adanya masalah non-liquid dalam suatu perkara yang dihadapkan oleh hakim. Nah, non-liquid itu adalah istilah hukum yang mengacu kepada situasi ketika tidak ada aturan hukum yang mengatur. Nah, hakim kan tidak dapat menolak perkara yang dijauhkan padanya dengan alasan tidak ada hukumnya. Nah, bila hakim tidak menemukan perjanjian juga hukum kebiasaan yang relevan dengan kasus yang dihadapinya, maka hakim diarahkan untuk menggunakan prinsip-prinsip umum ini. Jadi pada dasarnya adalah prinsip hukum umum ini digunakan oleh para hakim untuk memutuskan suatu perkara yang tidak ada aturan yang mengatur dari perkara tersebut. Jadi dengan kata lain, prinsip-prinsip hukum umum ini tidak terbatas dengan hukum internasional saja, melainkan juga dengan hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, ataupun hukum lingkungan. Prinsip yang digunakan itu salah satunya adalah Pacta Sunt Servanda, yang mana Pacta Sunt Servanda ini perjanjian yang telah dibuat itu berlaku mengikat masing-masing pihak. Selanjutnya yang terakhir adalah kita akan mempelajari putusan pengadilan atau jurisprudensi. Kita review ke belakang. Sumber-sumber hukum internasional itu terbagi menjadi perjanjian internasional, kemudian juga ada hukum kebiasaan internasional, kemudian ada prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Kemudian yang terakhir adalah putusan pengadilan atau jurisprudensi, yang mana putusan pengadilan ini merupakan sumber hukum internasional tambahan atau subsidiary sumber-sumber hukum internasional di atasnya. Perlu diingat oleh para mahasiswa bahwasanya putusan pengadilan ini tidak menciptakan hukum, melainkan hanya mengikat para pihak dan untuk kasus tertentu saja. Nah, dasar hakim dalam mengambil sebuah keputusan adalah hukum kebiasaan internasional. Sekian pelajaran mata kuliah hukum internasional hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.